107,7 FM Radio Komunitas Dwi Genre. DJ Listener sudah dibuka sama satu lagu yang pastinya buat semangat Anda pada siang hari ini. Semoga makin bersemangat karena tentunya saya tidak sendirian di 107,7 FM Radio Komunitas Dwi Genre. Karena sudah ada dua narasumber dari Diskominfos Provinsi Bali yang tentunya akan menyampaikan informasi yang penting banget pada Anda DJ Listeners ya pada hari ini, di mana talk show Kamsiber edisi 16 bersama Diskominfos Provinsi Bali dengan topik pembahasan adalah privacy data di era digital. Wah, tentunya kita udah gak sabar ya pengen berkenalan langsung dengan dua narasumber pada hari ini. Semuanya laki-laki. Oke, selamat siang. Selamat siang. Oke, mungkin bisa berkenalan terlebih dahulu dari sebelah kanan saya, silahkan. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Putu Ananta Wijaya. Saya bisa dipanggil Ananta. Saya sebagai sandiman ahli pertama di Dinas Kominfo Provinsi Bali. Oke, selanjutnya silahkan Bapak. Terima kasih, selamat siang rekan komunitas Wijendra. Nama saya Made Widiarte. Di Diskominfo saya selaku sandiman ahli muda. Terima kasih. Oke, sudah ada Made Widi dan juga Ananta pastinya di studio kita. Nah, di listeners terkait dengan topik pembahasan pada hari ini mengenai privasi data di era digital yang dengan narasumber tentunya sudah kredibel banget di bidangnya di listeners ya. Sekarang pasti di listeners pengen tahu gitu kan ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan privasi data di era digital saat ini? Penasaran sekali, langsung saja Ananta silahkan. Jadi privasi data itu bisa merujuk kepada perlindungan data. Kalau diistilahkan itu bisa dibilang itu hak dari suatu individu untuk mendapatkan perlindungan dari data pribadinya. Jadi bagaimana si individu itu untuk mengolah data pribadinya dan memberikan akses apa saja untuk data pribadinya untuk ke dunia luar. Jadi dunia luar yang saya maksud di sini adalah dunia digital, dan kita tahu sendiri bahwa dunia sekarang itu perkembangan teknologinya sangat cepat. Jadi sekarang sudah ada di dunia yang ada AI, artificial intelligence-nya. Iya, benar. Jadi itu sangat membutuhkan banyak sekali data, dan kita sebagai individu yang mempunyai data pribadi, data IKA seperti data yang bisa dipakai untuk login ke aplikasi, itu sangat urgent untuk kita jaga. Karena kan data sekarang itu benar-benar penting karena sekarang di era AI gitu. Betul. Oh, jadi seperti itu tuh DJ listeners, hati-hati banget ya jikalau misalnya ada data-data yang harus di-share atau apa, itu menjadi gangguan juga ya terhadap privasi di era digital ini. Oke, untuk selanjutnya nih pasti penasaran juga ya buat pendengar Radio Komunitas Dwi Genre juga, mengapa privasi data ini menjadi isu yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saat ini, Pak Made Widi? Silahkan. Baik, terima kasih. Jadi privasi data itu menjadi isu yang penting ya untuk dibahas saat ini, untuk kita ketahui saat ini. Itu yang pertama itu karena peningkatan penggunaan teknologi digital ya Bapak dan rekan. Jadi hampir semua aktivitas kita sekarang itu pasti menggunakan lebih banyak menggunakan perangkat digital. Mulai dari kita melakukan transaksi, apalagi kita bekerja sekarang hampir semua kita menggunakan perangkat digital, dari melakukan absensi di kantor dan sebagainya. Hampir kebanyakan sekarang. Jadi kalau sekarang tanpa membawa perangkat digital tuh terasa kita nggak bisa, kita nggak bawa apa-apa ya. Iya, benar sekali. Rasanya lebih baik ketinggalan dompet. Benar. Jadi itu karena makin masifnya penggunaan perangkat digital, itu yang pertama. Yang kedua, saat ini resiko kebocoran data itu makin banyak ya Mbak dan sahabat komunitas Wijendra. Jadi dari data pribadi kita yang kita tanpa aware misalnya itu memiliki risiko kebocoran data. Jadi dari kebocoran data bisa dimanfaatkan untuk kejahatan tentunya ya, untuk kepentingan finansial tentunya, untuk yang tentunya merugikan finansial atau merugikan dari sisi
kredibilitas dari seseorang, merugikan nama baik seseorang. Itu dampak dari kebocoran data jika kita tidak aware terhadap privasi data kita. Juga misalnya kita ngakses sebuah platform, sebuah situs ya, situs meminta data pribadi kita, misalnya di situs resmi, misalnya di situs kita sudah memberikan data pribadi kita, tahu-taunya si pemilik situs memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak kita inginkan. Data kita disebarkan ke pihak ketiga sehingga digunakan untuk melakukan telemarketing dan sebagainya. Dan jadi untuk itu makanya sekarang pemerintah kita menerbitkan undang-undang pelindungan data pribadi. Jadi itu untuk mengantisipasi penyalahgunaan data baik dari pihak pengelola data dan lainnya, sehingga privasi data dari individu itu dapat lebih terjaga. Jadi seperti itu kenapa menjadi isu penting ya dalam kehidupan sehari-hari pastinya ya, karena memang semua sekarang sudah pindah ke dalam satu genggaman seperti itu. Baik, untuk selanjutnya bisa disampaikan seperti apa contoh sederhana yang menunjukkan bahwa privasi kita ini bisa terancam dalam aktivitas digital yang dilakukan sehari-hari. Silakan Ananta. Jadi kalau contoh sederhana itu mungkin yang paling dekat dengan kita itu di media sosial ya. Kita kan seringkali unggah konten atau foto berupa foto atau video itu. Nah, mungkin saja kita tidak tahu bahwa ini tuh data pribadi, tapi kita malah unggah juga. Jadi misal nih kayak foto tiket pesawat kayak gitu, dan mungkin juga kayak foto KTP mungkin kita salah unggah gitu. Betul. Itu juga contoh di media sosial. Bahkan kalau mungkin kita tidak tahu bahwa di media sosial jika kita terlalu sering untuk melakukan unggah dengan menampilkan titik lokasi itu juga berbahaya. Karena kan itu privasi kita sedang berada di mana, dan pengguna itu bisa tahu itu, oh kita ada di sini itu. Jadi kalau terlalu sering itu berbahaya. Kemudian juga kalau di lewat handphone, itu kan kita di aplikasi, saat membuka aplikasi itu ada permission atau dialog yang dimunculkan bahwa ini data pribadi, ini data yang boleh diakses oleh aplikasi ini, dan ini data yang boleh digunakan oleh aplikasi ini. Nah, kadang kala itu ada aplikasi yang seharusnya tidak menggunakan data itu. Jadi sebenarnya kita bisa aja tolak itu permission yang ada di sana gitu. Kemudian juga ada di seringkali kita juga menggunakan wifi publik yang tanpa password gitu. Dan lebih baik sih untuk wifi tersebut kita menggunakan wifi yang memang ada passwordnya dan selalu kita gunakan gitu. Dan itu sih kalau untuk contoh-contoh secara langsungnya. Jadi seperti itu salah satu contoh yang benar-benar harus kita waspadai agar privasi data kita di era digital ini jangan sampai bocor gitu ya. Nah, Digi Listeners, untuk Anda jangan dulu kemana-mana. Terima kasih buat Bapak Madewidi dan juga Ananta ya. Nanti kita lanjut lagi, dan juga kita memberikan kesempatan untuk Anda Digi Listeners untuk bertanya langsung lewat telepon di 0361264284, dan acara ini juga bisa disaksikan secara langsung di YouTube PDF Yayasan Dwi Jendra. Dan buat Digi Listeners, jangan dulu kemana-mana, kita masih dengan topik yang hangat sekali, tentunya sangat relatable di kehidupan sehari-hari, yaitu adalah privasi data di era digital bersama Diskominfos Provinsi Bali. FM Radio Komunitas Dwi Jendra masih di Talk Show Kamsiber edisi 16 bersama Diskominfos Provinsi Bali. Dan tentunya dengan topik pembahasan yang sangat relatable dalam kehidupan kita sehari-hari di listeners ya, yaitu adalah privasi data di era digital. Tadi sudah dijelaskan dengan dua narasumber kita, ada Bapak Madewidi dan juga ada Ananta, yang sudah menjelaskan apa sih itu privacy data di era digital, kemudian apa saja isu-isu pentingnya, dan juga bagaimana contoh-contohnya. Nah, sekarang tentunya buat Anda di listeners pasti penasaran sekali ya, kenapa kalau kita menyebarkan data pribadi di medsos misalnya tanpa sengaja gitu kan. Kadang-kadang kita pengen pamer, oh lagi naik pesawat, kita foto pesawatnya, jadinya nomor KTP-nya kelihatan gitu kan ya, terus juga tiket dan ataupun juga lokasi secara langsung. Apakah ini beresiko tinggi, Pak Madewidi? Baik, terima kasih.
Jadi intinya kita gini ya, kita nge-share sesuatu itu kita harus tahu risikonya ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh share segala hal, kita tidak boleh share, bukan itu. Jadi segala yang kita share tuh kita harus tahu dampaknya nanti seperti apa. Jadi misalnya kalau terkait data pribadi ya, misalnya kita share nggak sengaja kita share data identitas kita, jadi itu akan membuka peluang berbagai macam kejahatan sekarang yang berkembang, Mbak Nova. Baik itu kejahatan secara di dunia maya ya, maupun kejahatan di fisik ya, di dunia fisik ya. Misalnya di kejahatan di dunia maya misalnya kita tanpa sengaja share identitas kita, KTP kita, foto NIK kita, kemudian ada dan sebagainya yang menyangkut pribadi kita ya, itu akan menjadi peluang misalnya disalahgunakan, misalnya karena sekarang semua aktivitas online. Jadi contoh kecil, jadi sekarang melakukan pinjaman pun kita tidak perlu datang secara fisik ke bank atau ke lembaga penyedia kredit, jadi kita bisa online. Jadi itu bisa dimanfaatkan kalau kita share sembarangan, itu bisa dimanfaatkan untuk melakukan hal tersebut. Jadi itu akan merugikan, pertama yang jelas itu merugikan finansial kita. Yang kedua itu akan merugikan nama baik kita. Jadi kita tercantum di pinjaman online, apalagi ilegal ya, jadi pinjaman ilegal. Jadi nama kita jadi bisa jadi kena blacklist. Kita saat nanti kan kita mengurus pinjaman resmi, kita mau ngurus kur misalnya itu sudah di blacklist kita karena keteledoran itu dimanfaatnya. Kemudian bisa juga menimbulkan kejahatan fisik seperti disampaikan Ananta tadi. Kita misalnya share lokasi ya, kita misalnya saya sekeluarga berada di sini selama 3 hari. Jadi keluarga ada foto keluarganya di share. Jadi itu akan peluang ini orang ini bisa jadi di profiling ya. Ini orang ini tinggal di mana sih? Ini orangnya meninggalkan rumah sekian hari, berarti kemungkinan rumahnya kosong, dicek ke rumahnya, benar kosong. Itu kan memungkinkan terjadinya kejahatan secara fisik ya. Itu dampak, salah satu dampak ya. Mungkin ada banyak dampak lain. Jadi intinya kita harus tahu risiko, kita harus aware apa yang kita share, kita tahu risiko atau dampak dari apa yang kita itu. Jadi seperti itu Mbak Nova. Wah betul sekali ini DJ listeners ya. Jadi tetap berhati-hati dalam memposting sesuatu, apalagi misalnya berkaitan dengan hal-hal pribadi seperti itu ya Pak Made Widya. Dan untuk selanjutnya, bagaimanakah cara kita sebagai pendengar nih membedakan situs atau aplikasi yang aman dengan yang berpotensi terjadi pencurian data? Silakan Ananta. Baik, jadi kalau untuk membedakan situs yang aman dan juga yang berpotensi untuk menggunakan data pribadi kita, itu bisa dilihat, pertama pastikan situs itu adalah situs resmi. Jadi untuk memastikan situs itu situs resmi, kita bisa melihat linknya. Jadi pastikan linknya itu adalah link yang situs itu memang situs yang resmi. Jadi linknya itu memang kalau dilihat dari websitenya itu sendiri, ini tuh websitenya terlihat beda gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan website-website yang terlihat mencurigakan, ini tuh tidak mencurigakan. Jadi bisa dilihat pertama dari linknya, kemudian adalah sumber kita mendapatkan link tersebut. Jadi kebanyakan itu pencurian data pribadi itu diakibatkan dari kita melakukan klik link yang kita tidak tahu ini siapa pengirimnya. Tuh seperti kemarin tuh kayak kan dikirimkan undangan online seperti itu, atau dikirimkan lewat Instagram DM gitu. Itu kan berpotensi berbahaya ya, apalagi kita nggak tahu siapa itu yang mengirimkan. Jadi tapi kita klik aja gitu. Nah itu juga berpotensi bahaya. Jadi kita harus pastikan dulu ini link apa gitu. Kita harus tahu ini linknya menuju kemana, dan kita itu untuk apa mengakses link tersebut gitu. Itu terus yang selanjutnya itu adalah
kalau di link itu di bagian depannya itu ada HTTP dan HTTPS gitu. Nah, jadi kalau yang S itu adalah secure. Jadi dia akan kalau kita ngeklik link itu, komunikasi yang kita lakukan saat kita mengakses, saat server memberikan kita halaman tersebut itu sudah dienkripsi. Jadi itu sudah lebih aman. Jadi tidak ada data kita yang saat kita mengirimkan data ke server tiba-tiba di tengah-tengah itu diambil oleh orang yang berbahaya gitu. Jadi pastikan link tersebut memiliki di depannya ada HTTPS gitu. Dan biasanya juga kalau misalnya tidak ada itu di saat kita mengakses link tersebut di laptop itu biasanya muncul halaman tersebut berbahaya gitu. Jadi di browser kita itu akan muncul halaman tersebut berbahaya, dan pastikan juga kita mengupdate browser ataupun mengupdate aplikasi-aplikasi yang untuk mengakses link tersebut gitu. Jadi kalau kita mengupdate aplikasi itu kan jadinya lebih aman ya. Lebih aman ya. Nah, bener banget nih. Kadang-kadang teman-teman saya pun juga sering banget merasakan misalnya kita mau mengconvert sesuatu ya dari PDF to Word atau Word to PDF. Itu sering banget aplikasi-aplikasi kan gratis dan itu justru lebih berbahaya lagi ya. Oke, baik seperti itu DJ listeners. Dan selanjutnya tadi sudah ngebahas tentang kalau misalnya biar secure bagaimana gitu kan ya. Nah, apakah izin dari akses aplikasi atau permission ini di gadget bisa menjadi celah kebocoran data, dan kenapa nih Pak Madewidi? Silahkan. Oke. Jawabannya tentu iya ya, bisa menjadi celah dari kebocoran data. Kenapa gitu? Itu terutama jika pengguna memberikan izin tanpa memahami apa sih tujuan dari aplikasi itu meminta izin itu ya. Itu misalnya aplikasi minta akses yang berlebihan. Contohnya misalnya gini, misalnya aplikasi center center minta izin kontak kan tidak ada hubungannya, tidak relevan. Jadi itu yang perlu kita dicurigai, karena bisa jadi itu sebuah malware ya, itu yang bisa mencuri data pribadi kita, data kontak kita, siapa yang ada di kontak kita, itu yang akan menimbulkan potensi kejahatan berikutnya ya, itu seperti itu. Jadi kita harus memahami apa sih maksud dari privasi atau izin yang kita berikan di perangkat tersebut. Jadi hati-hati terhadap akses yang berlebihan. Kemudian contoh yang kemarin yang sering mungkin sekarang masih beredar ya, aplikasi malware yang modusnya surat undangan, itu malah minta akses macam-macam ya, minta akses kontak, minta akses SMS message kita untuk apa itu sebenarnya. Itu hati-hati, lebih baik kita lebih teliti hati-hati ya, jangan memberikan akses yang kita tidak yakin aplikasi itu memang membutuhkan akses itu. Gunakan logika saja ya. Betul. Tapi kalau misalnya aplikasi Gojek dia minta akses lokasi ya kan wajar ya, seperti itu ya. Yang tidak wajar itu yang kita perhatikan. Nah, bagaimana caranya kita meminimalisir ya? Jadi lebih baik install aplikasi dari situs resminya kalau sebuah aplikasi ya. Periksa dan batasi izin aplikasi. Dari pengaturan gadget ada pengaturan batas privasi. Iya, privasi apa yang boleh kita berikan, izin apa yang boleh kita izinkan, atau kalau tidak yakin lebih baiknya di off saja izinnya tersebut. Jadi cabut izin yang tidak perlu. Intinya itu memberikan izin itu jika memang tidak yakin terhadap akses di perangkat kita, lebih baik kita matikan aja izinnya. Jadi itu ya. Baik, seperti itu DJ listeners. Dan satu lagi sebelum kita jeda, apakah deepfake AI ini juga bisa menjadi ancaman nih terhadap privasi data pribadi kita, Ananta? Silakan. Baik, jadi kalau kita melihat di era sekarang itu perkembangan AI itu udah sangat cepat ya, bisa dibilang. Bahkan sekarang itu ada namanya deepfake. Jadi deepfake itu adalah AI
yang digunakan untuk memanipulasi gambar atau video gitu. Jadi gambar yang digunakan di create itu berasal dari data yang banyak gitu. Kemudian itu akan membentuk sebuah gambar baru gitu. Nah, penggunaan deepfake ini akan merugikan ketika kita menggunakan gambar orang lain, kemudian tanpa sepengetahuan orang lain, di mana hal itu akan melanggar privasinya orang lain ya, dan menggunakan gambar tersebut untuk deepfake kemudian disebarluaskan. Jadi yang pada akhirnya akan merugikan orang lain tersebut gitu. Nah, jadi itu salah satu dari deepfake itu akan menyebabkan privasinya orang lain terganggu, dan itu juga sudah banyak kasus terkait deepfake, bahkan yang ke arah-arah pornografi itu banyak sekali terjadi kasusnya gitu. Jadi deepfake ini akan berbahaya jika kita tidak benar-benar menggunakannya dengan baik gitu. Jadi kita menggunakan data orang lain ke deepfake, dan itu tuh sebenarnya ada aturannya juga. Jadi undang-undang ITE dan juga undang-undang perlindungan data pribadi itu sebenarnya meregulasi untuk deepfake ini supaya tidak digunakan untuk memanipulasi data-data orang lain. Oke, jadi seperti itu ya di listeners. Wah, tentunya banyak sekali dapat informasi yang penting buat kita semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah menyaksikan. Tentunya topik kita adalah privasi data di era digital. Kita masih ada waktu 30 menit lagi di listeners. Untuk Anda yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung di komen saja di YouTube-nya di PDF Yayasan Dwi Jendra, dan juga bisa telepon di 0361264284. Sebentar lagi kita lanjut lagi ya Pak Madewidi dan juga Ananta. Dan buat DJ listeners jangan dulu kemana-mana, tetap stay tune di 107,7 FM. Radio Komunitas Dwi Jendra kembali lagi di Talk Show Kamsibar edisi 16 dengan topik pembahasan privasi data di era digital. Ya buat DJ listeners, tadi kita sudah banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang tentunya semua sudah terjawabkan. Namun tentunya semakin dalam kita akan mengulik mengenai privasi data di era digital saat ini ya. Dan tentunya penasaran juga nih bagaimana cara mengetahui jika data pribadi kita telah disalahgunakan atau bocor di internet. Silakan Pak Madewidi. Oke, terima kasih Mbak Nova. Jadi Sobat Dwi Jendra, jadi untuk mengetahui apakah data kita bocor atau seperti apa. Jadi ada tanda-tanda umum ya. Contohnya misalnya kita menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal yang tiba-tiba tahu data kita. Halo Pak, gini, Bapak tinggal di sini ya. Ini. Jadi kita jadi merasa yakin ya. Oh, ini memang dari pihak yang legitimate mungkin ya, kok tahu data-data kita aja. Itu salah satu ciri-ciri ya, berarti ada data kita yang sudah bocor. Nah itu kenapa dia tahu ya, karena data yang bocor itu. Makanya kemudian misalnya contoh lain, misalnya tiba-tiba di halaman di medsos kita ada postingan yang kita tidak melakukan posting, tiba-tiba ada postingan itu berarti sudah ada yang melakukan ambil alih ya akun-akunnya kita. Kemudian misalnya aktivitas finansial ya, tiba-tiba ada tagihan, loh kok kita nggak ada melakukan transaksi, tiba-tiba ada tagihan, berarti itu menandakan data kita sudah mengalami kebocoran. Nah di samping itu kita juga bisa aktif mengecek apakah data kita bocor atau enggak ya. Kita bisa ngecek ada situs namanya periksadata.com. Silakan nanti dicek di situs periksadata.com sambung, atau di situs have been found.com. Di sana bisa dicek apakah data kita, apakah penyedia data kita tuh mengalami kebocoran ya. Ya jadi seperti itu. Kemudian ada juga layanan di email ya, atau antivirus, itu juga ada layanan security-nya yang akan memberitahukan jika data kita ada kebocoran. Jadi sekarang bagaimana jika data kita sudah terlanjur bocor ya? Gimana sih? Yang pertama, langkah yang dilakukan yang pertama yaitu segera update
password ya. Oke. Kuncinya segera ganti karena kunci sudah bocor ya, sebaiknya kuncinya segera diganti. Oke. Pakai kunci yang Iya, lain, iya, jangan iya, kunci yang benar-benar. sama lagi. Jadi Oke. password segera diganti dan kalau yang belum mengaktifkan 2FA tuh segera aktifkan 2FA. Jika platformnya mendukung 2FA, manfaatkan itu karena itu kunci pengaman ganda ya, kunci berlapis. Itu 2FA itu ibaratnya kenapa kita rumah pintunya sudah dikunci, kita buat pagar lagi, kita kunci lagi pagarnya. Itu kan pengamanan berganda ya. Kalau Betul. pintu pagarnya berhasil dijebol, masih ada pintu rumah lagi, pintu kamar lagi yang nah itu. Jadi itu langkah antisipasi untuk meminimalisir ya segera. Untuk jika sudah terjadi kebocoran data, update passwordnya, aktifkan 2FA bagi yang belum mengaktifkan 2FA. Kemudian laporkan juga ke pihak yang berwenang ya, misalnya melalui kepolisian. Di kepolisian punya alamat situs apa namanya, melalui ke OJK bisa dilaporkan ke pihak atau ada banyak situs untuk melakukan pelaporan kejahatan di dunia namanya. Kemudian selalu waspadai penipuan berikutnya, melakukan penipuan berikutnya karena pelaku yang sering menargetkan korban itu, kebocoran itu pasti akan ada serangan berikutnya. Kita harus antisipasi. Jika sudah terjadi, kita lakukan segera langkah-langkah itu. Oke. Itu kenapa? Terima Terus kasih. diantisipasi dan juga dilakukan rehabilitasi terhadap data yang sudah bocor begitu ya, Bapak ya. Kalau kadang sudah bocor ya harus segera ganti Harus kunci, segera, aktifkan ya. kunci ganda, Oke. laporkan ke pihak yang berwajib Benar. dan seterusnya. Oke, baiklah. Selanjutnya nih Bapak Widi, apa kaitan antara privasi data dan keamanan finansial seseorang? Karena tadi sempat disinggung gitu kan ya. Jadi itu hubungannya sangat terkait sekali ya, karena privasi data dengan kerugian. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Ananta dan itu kalau privasi data, kalau data pribadi, privasi data itu bocor, itu pasti arahnya, kalau si penjahat yang mengambil itu pasti arahnya lebih banyak ke arah finansial ya. Pasti inginnya mencari keuntungan dari finansial ya, tentunya akan merugikan finansial dari si korban ya. Nah, misalnya seseorang dapat melakukan apalagi disampaikan tadi ada teknologi lagi pesat sekarang, teknologi kecerdasan buatan ya, AI itu ya. Jadi orang bisa dari data pribadi kita yang diambil akibat dari kita tidak aware nge-share, kita tidak tahu risiko nge-share data pribadi itu, foto, bahkan dari foto kita bisa dibuat video seolah kita ya, pakai seperti yang disampaikan Anta tadi, di fake itu ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk, apalagi sekarang seperti disampaikan tadi ya, pinjaman bisa online itu, seolah itu kita tidak langsung berhadapan fisik ke si penyedia pinjaman ya, kita melalui media online aja. Jadi syarat-syarat itu misalnya ini foto KTP, digunakan KTP yang kita share tanpa sengaja. Kemudian video atau foto dengan perkembangan AI digunakan dari foto yang kita share, itu bisa diambil seolah itu bisa dibuatkan video seolah itu kita ya itu. Jadi itu bisa merugikan finansial, jadi bisa digunakan untuk melakukan pinjaman ilegal dan sebagainya. Kemudian modus penipuan lainnya, kemudian tentunya seperti disampaikan tadi, kepercayaan dari, kalau kita sudah terlibat, sebenarnya kita tidak terlibat, tapi kalau kita dimanfaatkan sehingga kita seolah terlibat itu, jadi reputasi kita akan menjadi terancam ya, reputasi kita. Jadi itu kaitannya kenapa privasi data hubungannya sangat erat dengan keamanan finansial seseorang. Jadi sebaiknya jika privasi bocor seperti tadi, lebih baik kita
preventif ya, jaga kerahasiaan data pribadi kita, gunakan verifikasi 2 langkah seperti yang disampaikan tadi, kemudian hindari membagikan informasi keuangan secara sembarangan, sudah disampaikan oleh Ananta tadi, terutama misalnya ada akses wifi gratis ya, wifi gratis, utamakan perhatikan jika mengakses wifi gratis, usahakan kita tidak mengakses transaksi finansial ya, kita usahakan tidak. Kalaupun kita terpaksa mengakses finansial, pastikan itu penyedia wifi itu adalah memang penyedia resmi ya. Jangan di lapangan kita lihat wifi gratis, oh ini nggak ada passwordnya, kita ngakses. Nah itu akan berpotensi akan berisiko terkait penyadapan data yang kita. Kalau untuk sekedar ngakses berita dan sebagainya itu sih tidak begitu krusial ya. Pastikan juga seperti yang sampaikan Ananta tadi dengan saya, pastikan kita ngakses kalau di web itu HTTPS, jangan mengakses yang HTTP saja. Jadi jadi itu hubungannya dengan finansial ya, pasti si penjahat itu pasti nyasar finansial kita, di samping ada yang nyasar juga kredibilitas kita, merusak nama baik kita juga, ada seperti itu. Jadi seperti itu ya Digi Listeners ya. Nah untuk selanjutnya, langkah-langkah praktis apakah yang untuk dilakukan untuk melindungi privasi data pribadi dalam penggunaan gadget dan aplikasi sehari-hari, Ananta? Silakan. Jadi kalau untuk data pribadi di gadget mungkin masih sama kayak tadi, misalnya passwordnya yang kuat, untuk login aplikasi itu menggunakan password yang kuat, kemudian juga ditambahkan verifikasi 2 langkah 2FA. Kemudian juga di aplikasi tersebut pastikan izin yang diberikan itu sesuai dengan penggunaan aplikasi. Jangan seperti misalnya kalkulator meminta izin kontak seperti itu. Kemudian juga update software. Jadi software itu kan diupdate supaya keamanannya ditingkatkan seperti itu. Jadi untuk selalu melakukan update software dan itu juga lagi satu itu dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya diri kita sendiri tahu apa yang kita lakukan, itu akan menjadi lebih baik. Jadi dalam menginstal aplikasi, kita tahu ini aplikasi untuk apa tujuannya, dan kita tahu ini kalau misalnya tujuannya cuma misalnya menghitung seperti kalkulator, kan dia sebenarnya tidak perlu akses privasi kontak gitu. Jadi kita harus tahu dari dalam diri kita sendiri ini kita install apa dan tujuannya apa gitu. Oke, jadi seperti itu ya Ananta ya. Dan tentunya karena gadget dan juga aplikasi digital ini memang lebih sering digunakan oleh remaja-remaja gitu ya. Betul. Bagaimana nih Pak Madewidi caranya untuk mendidik remaja-remaja, anak-anak agar memahami pentingnya menjaga privasi digital mereka? Silakan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi ini yang remaja, kalangan remaja sekarang itu cenderung dia tidak takut akan hal-hal yang bersifat abstrak ya. Jadi kalau kita kasih teori ini jangan ini, jadi mereka akan pas itu paling tidak menimpa saya paling itu. Kalau kita kasih teori itu aja. Kalau caranya kalau ke remaja mungkin kita kasih contoh konkret ya. Contoh konkret, misalnya kita ajak rembuk bareng ya, kita ajak ngobrol bareng. Ini loh contoh nyatanya bahwa ada kasus seperti ini di sini ada kasus seperti ini. Mungkin itu mungkin kita juga, kalau orang tua yang paham teknologi mungkin bisa mensimulasikan bagaimana sih serangan dari dunia online itu. Kemudian yang lain juga kita harus sebagai yang lebih dewasa ya, sebagai orang tua mungkin untuk yang remaja kita juga harus memberi contoh ya. Kita harus memberi teladan bagaimana menjaga privasi, bagaimana kita membuat password yang kuat, bagaimana kita password itu tidak boleh digunakan, password yang sama kita tidak boleh gunakan di banyak akun. Intinya kita harus memberi contoh, kita harus bersering melakukan diskusi lah kepada anak atau generasi remaja. Kemudian kita ajarkan juga pemahaman
apa yang boleh kita share beserta risikonya. Kalau nge-share ini apa sih risikonya? Kalau gini apa saja, kita juga harus beri pemahaman seperti itu ya. Kemudian terkait identitas pribadi, jadi kita juga tekankan kembali lagi ke risiko-risiko yang dapat muncul jika kita share data-data pribadi. Kemudian intinya kalau kita bangun komunikasi secara terbuka ya kepada anak. Jadi seperti itu ya kira-kira caranya cara ya, kalau benar. kita harus memberikan teladan, kita harus memberikan contoh konkret ya. Jadi kita tidak sekedar teori aja ke mereka. Nah, betul sekali. Kalau itu cara mendidiknya nih sekarang, Ananta, gimana nih pentingnya literasi media digital dalam mencegah masyarakat dari penyalahgunaan data pribadi? Silakan. Jadi kalau untuk literasi digital menurut saya itu sangat penting. Jadi itu kayak vaksin ya kita bisa bilang kan. Kita bisa mencegah terlebih dahulu. Kita bisa memberikan informasi secara untuk anak-anak, untuk untuk orang lain itu dari literasi digital tersebut. Jadi orang itu punya pemahaman terlebih dahulu. Terkait data privasi data, baru mereka bisa menentukan ini privasi data mana yang boleh dan tidak, seperti itu. Jadi literasi digital itu sangat penting sih untuk di zaman sekarang ya, apalagi teknologi sangat berkembang dengan cepat. Kita mengakses media sosial terus menerus itu. Jadi harus diimbangi dengan adanya literasi digital seperti itu. Oke, baik. Dan selanjutnya, bagaimana nih caranya Pak Made Widi untuk membangun budaya keamanan privasi digital di lingkungan kerja atau keluarga? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi keamanan privasi digital itu tidak hanya dijaga secara individu ya, tapi perlu dibangun juga sebagai budaya bersama, baik di rumah maupun di instansi di tempat kita kerja ya, atau di sekolah. Itu menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama ya. Misalnya kalau di lingkungan kerja, misalnya kita bisa literasi keamanan informasi ya. Kita bisa memberikan literasi keamanan informasi di lingkungan kerja kita. Kita bisa saling mengingatkan di antara rekan-rekan kerja kita, atau di sekolah misalnya saling mengingatkan, oh ini jangan, ini nanti risikonya ini, kalau ada teman kita misalnya tidak aware ya, kita intinya saling mengingatkan. Kemudian kita harus ada juga teladan dari pimpinan ya, kalau di instansi harus ada juga teladan dari atasan kita, bagaimana sih budaya aman di dunia maya itu. Jadi harus. Kemudian di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, mungkin seperti disampaikan tadi, ada diskusi secara terbuka ya antara anggota keluarga. Jika anggota keluarga misalnya menemukan sesuatu yang mencurigakan, agar anggota keluarga itu tidak takut mengungkapkan kepada kita masalah yang dia hadapi di dunia maya. Misalnya dia curiga gini, agar anak-anak tidak takut mengungkapkan, untuk berdiskusi ya, bangun diskusi secara terbuka. Juga orang tua juga sebagai contoh ya, seperti disampaikan tadi, kita harus memberikan contoh bagaimana budaya aman di dunia maya. Kemudian di keluarga kita juga, untuk anak-anak kita juga bisa atur privasi gini ya. Ada untuk mengatur penggunaan teknologi sekarang ya, ada fitur parental control ya. Parental control kita bisa, kalau anak-anak kita kan susah ya kita karena anak-anak belum tahu ini mana yang asal install dia, padahal itu aplikasi yang mungkin seharusnya untuk orang yang dewasa dia install juga. Jadi silakan aktifkan, kalau kita sebagai orang tua aktifkan fitur, atau kita sebagai orang yang lebih dewasa mungkin untuk adik-adiknya mungkin, atau kita mungkin bisa aktifkan fitur parental control untuk anak-anak yang belum paham benar ya tentang risiko-risiko. Kemudian kita buat, misalnya kita di keluarga misalnya kita bisa buat kesepakatan ya, untuk anak aplikasi apa sih yang boleh diinstal, aplikasi mana yang boleh diinstal, untuk si anak yang umur sekian apa yang boleh diinstal, apa yang tidak boleh diinstal, dan selalu kita harus berkomunikasi, selalu kita saling kontrol, biar tidak kebablasan nanti ya kalau sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, biar untuk mencegah hal-hal tersebut.
Jadi kira-kira seperti itu Mbak Nova. Baik, nah seperti itu ya DJ listeners ya. Jadi dari skup keluarga dulu juga harus memberikan literasinya gitu ya, membangun budaya aman dulu untuk privasi digitalnya. Nah tidak terasa kita sudah memasuki sesi-sesi akhir ya. Ternyata sudah hampir 1 jam kebersamaan kita. Namun sebelum mengakhiri, saya juga pengen mengetahui nih closing statement dari Bapak Madewidi dan juga dari Ananta mengenai pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda sebagai pengguna aktif teknologi saat ini agar terhindar dari bahaya penyebaran privasi data dalam kehidupan sehari-hari. Dari Ananta terlebih dahulu, silakan. Jadi kalau untuk generasi muda, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa belajar untuk literasi terhadap data privasi itu. Anggap data privasi itu adalah rumah kita. Jadi apa yang terkandung di rumah kita kan nggak pengen ya orang lain untuk mengambilnya gitu, menggunakan seenaknya gitu kan. Jadi rumah kita itu anggap sebagai data-data pribadi yang kita punya gitu. Jadi kita harus menjaganya dan memberikan akses seperlunya untuk orang lain seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya Ananta. Dan untuk selanjutnya Pak Madewidi silakan. Baik, mungkin singkat saja. Ini jadikan privasi digital itu sebagai gaya hidup ya sekarang ya, sehingga kita aman dan etis di era digital. Jadi kan privasi itu sebuah kebiasaan ya, sebagai gaya hidup sekarang ya. Betul. Sehingga kita bisa aman, nyaman di dunia maya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Madewidi dan juga Ananta yang sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya di studio Radio Komunitas Dwi Jendra 107,7 FM. Dan nanti semoga kita akan bertemu lagi di bulan depan pastinya, karena program ini adalah program bulanan ya kan, dengan topik yang pastinya hangat juga mengenai keamanan data-data digital kita. Nah, buat DJ listeners, terima kasih sudah menonton di PDF Yayasan Dwi Jendra dan juga terima kasih sudah mendengarkan di 107,7 FM Radio Komunitas Dwi Jendra, karena sudah 1 jam kebersamaan kita. Terima kasih sekali lagi Bapak Madewidi dan juga Ananta dari Diskominfos Provinsi Bali. Dan buat DJ listener semuanya, langsung saja kalau begitu dari lantai 3 Gedung Yayasan Dwi Jendra, Jalan Kamboja nomor 17 Denpasar, Bali. Saya Dinova dan juga operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Dwi Jendra FM, the only educational radio station in Bali. Dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.